Perkenalkan, kami dari kelas 10 perawatan A ini mempresentasi hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Citra Karisma, absen 7, dan teman saya Kamila Wiaksini, absen 12, saya Sarah, absen 15. saya Hazulani Farida, absen 10. Di sini langsung saja mempresentasikan ya. Teori perkembangan anak. Terdapat pula yang dinamakan dengan perkembangan anak, di mana mengacu pada perubahan serta pertumbuhan yang dialami oleh anak tersebut. Pada teori ini sendiri juga terdapat berbagai aspek pengaruh dimulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Teori perkembangan manusia menurut Erikson. Pada teorinya, Erikson lebih menekankan pada perkembangan emosional manusia yang terdiri dari beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, melukiskan perilaku secara kualitatif berbeda. Kedua, mengacu terhadap persoalan umum. Ketiga, berlangsung pada urutan yang tidak dapat berubah. Dan yang keempat, secara kultural memiliki sifat universal. Teori Sigmund Teori Sigmund Freud. Teori perkembangan anak pertama yang dikemukakan oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa pengalaman seorang di masa kecil sudah besar alam bawah sadar memiliki pengaruh terhadap perilaku individu. Beliau juga mengemukakan bahwa konflik yang ada pada berbagai tahapan tersebut akan memiliki pengaruh hingga ke masa depan. Teori ini juga menyatakan bahwa pada sidang usia anak, titik bawah nafsu yang dapat disebut juga sebagai libido akan berbeda. Teori Erikson. Teori perkembangan anak kedua yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang merupakan salah satu teori psikososial yang paling populer hingga saat ini. Beliau melalui teori ini mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang berfokus terhadap interaksi sosial serta konflik. Berbeda dengan teori Freud yang lebih berfokus terhadap aspek seksual seseorang. Teori ini berfokus pada interaksi sosial serta pengalaman seseorang yang menjadi penentunya. Teori behavioral. Teori perkembangan anak. Teori behavioral. Teori perkembangan anak ketiga yang dikemukakan oleh Johann B. Watson, B. F. Skinner, serta Ivan Pavlov yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dapat dijelaskan melalui pada pengaruh lingkungan. Teori behavioral juga memiliki fokus pada interaksi lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap karakter seseorang. Teori Jean Piaget. Teori perkembangan anak keempat yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, di mana beliau menemukan bahwa seorang anak memiliki cara pikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada teori ini juga proses berpikir dari individu menjadi pertimbangan penting sebagai aspek yang menentukan cara pandang untuk memahami dunia oleh seseorang. Teori Johann Bauer. Teori Johann Bauer. Teori perkembangan anak kelima yang dikemukakan oleh Johann Bauer yang masuk ke dalam teori perkembangan sosial yang paling awal ditemukan. Pada teorinya, beliau menemukan bahwa hubungan sejak dini yang terjadi antara seorang anak dengan pengasuhnya memiliki peran penting pada perkembangannya. Hubungan tersebut juga dapat berdampak pada hubungan sosial anak tersebut seumur hidupnya. Pada teori ini, Johann Bauer juga berpendapat bahwa anak terlahir dengan adanya kebutuhan atas kasih sayang.
teori Albert Bandura. Teori ini perkembangan anak keenam yang dikemukakan oleh psikolog bernama Albert Bandura. Pada teorinya, beliau meyakini bahwa seorang anak mendapatkan informasi serta kemampuan dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Walaupun begitu, pengamatan yang dilakukan tersebut tidak selalu secara langsung. Pengamatan ini dapat melalui tokoh fiksi yang ada di buku, film, maupun proses pembelajaran aspek sosial yang dilakukan berupa observasi. Teori Lev Vygotsky. Teori perkembangan anak ketujuh yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Pada teorinya, beliau mengemukakan bahwa seorang anak belajar secara aktif melalui pengalaman yang dialaminya secara langsung. Teori ini juga berpendapat bahwa orang tua, pengasuh, maupun teman menjadi faktor penting pada pembentukan seorang anak. Melalui teori ini juga ditekankan bahwa belajar merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, melalui interaksi antar individu maupun kelompok yang menjadi proses belajar bagi seseorang. Teori perkembangan moral Kohlberg. Perkembangan moral adalah proses di mana orang mengembangkan perbedaan antara benar dan salah atau moralitas, dan terlibat dalam penalaran di dalam keduanya atau penalaran moral. Teori ini